Judulnya peringatan Maulid Nabi. Yang kamu peringati apa ini? Nabi Muhammad kan takdim. Lah kok begini? Ihana. Orang itu suruh belajar nyisir rambut dulu. Jadi orang itu, Pak, saya nggak panggil kiai Anda, inti belajar cara nyisir rambut, cara merawat badan biar nggak serem inti. Kenapa umat Islam Indonesia rajin mengadakan peringatan-peringatan? Sering saya sampaikan, yang namanya peringatan itu asalnya kata ingat ditambah awalan per dan akhiran an, jadi peringatan. Kenapa ada pertandingan? Karena ada yang bertanding dan ada yang dipertandingkan. Kenapa ada peringatan? Karena ada yang diingat-ingat dan ada yang punya ingatan. Jadi kalau di pesantren Darussalam siang ini sedang mengadakan peringatan, berarti semua yang datang nyoli asdanya sampai rakyatnya, ajengannya, polisinya, tentaranya, rakyatnya dan santrinya semuanya masih punya ingat. Oleh karena itu kalau besok ada orang yang anti peringatan, bilang peringatan, tidak usah tersinggung, tidak usah kesal, tidak usah marah, mungkin orang itu sudah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadiatan minna ila hadrati Haji Asep Dudung Ruhi Nunung Afiyah. Al-Fatihah. Khusus untuk Mukarram Bapak Kiai Haji Asep Nawawi Suherman dan Bu Hajah Siti Aisyah Winarsi, semoga Allah jaga kesehatannya, panjangkan umurnya. Ala hadhihi al-Fatihah. Al-Mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, bil khusus pengasuh pondok pesantren Darussalam Adinda Ki Haji Dr. Deni Rustandi beserta segenap dewan guru, anak-anakku sekalian dan hadirin hamba-hamba Allah, bil khusus para tamu-tamu Allah yang akan berangkat menunaikan ibadah umroh. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada siang hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga dan sahabatnya juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang sudah berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumul kiamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma Allahumma. Beberapa tahun terakhir ini saya sering mendapat pertanyaan yang mungkin lebih tepat disebut dengan pernyataan. Kenapa umat Islam Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, masih saja mengadakan peringatan-peringatan? Betul, Bu? Maulid Nabi peringatan, Isra Mi'raj peringatan, Nuzulul Quran peringatan, bahkan 1 Muharram juga peringatan.
Lebih dari itu, hari-hari kebangsaan asanamah yang paling semangat ya warga NU. Betul. 17 Agustus peringatan, 28 Oktober, bahkan sekarang sama Jokowi ditambah hari santri 22 Oktober peringatan, 10 November, 25 Desember. Itu mah bagian si hoktung aing oleh sia untung. Bahkan di bungkus-bungkus rokok juga ada peringatan merokok membunuhmu. Cuman yang mengherankan, tiap hari Pak RT bakarin rokok, tiap hari Pak RT ngisepin rokok, matiin rokok. Rokoknya sudah pada mati, RT-nya nggak mati-mati. Makanya sampai sekarang Nahdlatul Ulama, gudangnya ulama, tidak mengharamkan rokok. Makanya sampai hari ini Majelis Ulama Indonesia, tempat kumpulnya macam-macam ulama, juga tidak mengharamkan rokok. Yang mengharamkan rokok saudara-saudara kita Muhammadiyah, HTI, Salafi, Wahabi. Tidak apa-apa, itu soal beda pendapat. Prinsipnya apa? Yang suka merokok terusin ngisep rokok, yang nggak doyan rokok nggak usah makan. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot ngopi, cuman nggak ada nih. Tapi Muhammadiyah walaupun mengharamkan rokok dalam fatwanya, mantan ketua umumnya Din Samsudin, betul. Kenapa umat Islam Indonesia rajin mengadakan peringatan-peringatan? Sering saya sampaikan, yang namanya peringatan itu asalnya kata ingat ditambah awalan per dan akhiran an jadi peringatan. Di Kanjuruhan Malang ada dua kesebelasan yang sedang bertanding, kedengaran suaranya sorak-sorai dari kejauhan. Ditanya sama orang, di dalam ada apa? Ditambah awalan per dan akhiran an, di dalam sedang ada per. Di Jakarta ada suami istri yang waktu kawinnya rame-rame terjadi pertengkaran di rumah, sedang cekcok dalam rumah, termasuk dicekek, dibanting dengan tanah kasur. Kedengaran piring terbang, sendok melayang, pintu ditendang, bininya menangis mengerang-ngerang, lapor ke Kapolda dan dicabut kembali karena masih sayang. Ditanya sama orang, di dalam sedang ada apa? Di dalam sedang terjadi Kenapa ada pertandingan? Karena ada yang bertanding dan ada yang dipertandingkan. Kenapa ada peringatan? Karena ada yang diingat-ingat dan ada yang punya ingatan. Jadi kalau di pesantren Darussalam siang ini sedang mengadakan peringatan, berarti semua yang datang nyoli asdanya, sampai rakyatnya, ajengannya, polisinya, tentaranya, rakyatnya dan santrinya, semuanya masih punya ingat. Oleh karena itu kalau besok ada orang yang anti peringatan, bilang peringatan, tidak usah tersinggung, tidak usah kesal, tidak usah marah, mungkin orang itu sudah hilang. Tapi kalau panitia nggak nyiapin kopi buat menceramah biar nggak ngantuk, berarti panitia kurang. Kenapa umat Islam Indonesia senantiasa mengadakan peringatan Maulid Nabi? Karena kita mencintai Nabi. Kenapa harus mencintai Nabi? Sebab mencintai Nabi merupakan salah satu syarat orang yang ingin merasakan nikmatnya iman, manisnya jadi orang yang beragama Islam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ana telung perkara sapa wong kang duweni telung perkara iki dalam awake dhewe, maka wong iki bakal ngrasake legine iman. Ngerti enggak? Paham ora? Itu ngomong ora. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani. Ayatil perkara sisa jelema ngabogaan ti perkara ieu dina dirina, maka eta jelema bakal ngerasakeun amisna iman. Kartos
ada 3 perkara, siapa yang dalam dirinya ada 3 perkara ini maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud manis iman? Manis iman itu kalau ketaatan terasa lebih nikmat dirasakan daripada kemaksiatan. Manis iman itu kalau membaca Al-Quran terasa lebih nikmat dirasakan daripada membicarakan aib orang. Manis iman itu kalau puasa sunat terasa lebih nikmat dirasakan daripada makan kekenyangan. Dan manis iman itu kalau sholat tahajud terasa lebih nikmat daripada nonton AC Milan. Kalau saya tanya ibu-ibu di Jakarta, mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka serempak menjawab, baca Quran lebih baik daripada ngomongin orang. Tapi kalau saya tanya mana yang lebih gurih, baca Quran apa ngomongin orang? Mereka saling berbisik satu dengan yang lain dengan mengatakan perasaan gurihan ngomongin orangnya daripada baca Quran. Dan kalau saya tanya ibu-ibu di Jakarta, mana yang lebih laris di pengajian, di tablik akbar, ibu-ibu yang baca Quran apa yang ngomongin orang? Mereka diam 1000 bahasa, tidak bicara walaupun satu kata, tapi survei membuktikan ternyata ngomongin orang jauh lebih laris daripada baca Quran. Kenapa? Sebab kalau mereka suruh baca Quran mereka tidak tahu tajwidnya, mana idharnya, mana idghamnya, iqlabnya, mana mad, mana qasarnya, mana waqaf, mana ibtida'nya. Tapi kalau suruh ngomongin orang, ibu-ibu di Jakarta itu lancar semua, fasih semua, bisa murotal, gak ada waqafnya. Itu ibu-ibu Jakarta. Kalau ibu-ibu Tasik mah insya Allah lain. Saya dengar dari Pak Asja tadi, kalau ibu-ibu Tasik itu lain dengan di Jakarta. Kenapa? Umumnya ibu-ibu Tasik Malaya mah punya kelainan. Kiainya banyak, ustadznya banyak, tentaranya ngaji, polisinya ngaji, masya Allah, asdanya ngaji, camat, lurah, RW, RT-nya semua ngaji. Saya yakin ibu-ibu di Tasik mah lain dari Jakarta. Alhamdulillah. Malah cek beja katanya ibu-ibu Tasik mah lebih parah katanya gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kenapa membaca Al-Quran tidak terasa lebih nikmat daripada ngomongin orang? Kenapa puasa sunat tidak terasa lebih nikmat daripada makan kekenyangan? Dan kenapa sholat tahajud tidak terasa lebih nikmat daripada nonton hiburan? Karena belum manis iman. Masalahnya bagaimana supaya kita merasakan manisnya iman? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yen to Gusti Allah lan utusane Gusti Allah menika langkung dipun remeni tinimbang ingkang sanesipun Allah lan utusanipun Gusti Allah. Ngerti? Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Allah tidak melarang seorang suami cinta istrinya, bisa jadi hasil rebutan dengan teman SMA-nya. Yang tidak dibenarkan cinta istri mengalahkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Allah tidak melarang seorang istri cinta suaminya, bisa jadi hasil jebakan hansip bareng dengan tetangganya. Yang tidak dibenarkan kalau cinta suami mengalahkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Allah tidak melarang orang cinta anaknya, Allah tidak melarang orang cinta hartanya, Allah tidak melarang orang cinta jabatan dan kedudukannya. Yang tidak dibenarkan mencintai anak, harta, jabatan, kedudukan mengalahkan cinta pada Allah dan Rasulnya. Kenapa Allah tidak melarang kita cinta harta, anak, jabatan, kedudukan? Karena memang Allah sendiri yang telah menciptakan rasa cinta dalam diri kita. Izinkan saya bertanya pada ibu-ibu, di hati ibu ada rasa cinta? Kok lembek amat? Insya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bagaimana supaya tumbuh rasa cinta kita kepada Allah? Rasulullah telah memberikan resepnya. Man futiha lahu babu dzikrillah faqad futiha lahu babu mahabbatillah. Siapa yang dibukakan untuknya pintu zikir kepada Allah, sapa wong kang remen zikir marang Gusti Allah, saha jelema nu resep zikir ke Allah, siapa yang suka zikir kepada Allah, faqad futiha lahu babu mahabbatillah, telah terbuka untuknya pintu untuk mencintai Allah. Alhamdulillah, Tasikmalaya siang ini berzikir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Darussalam siang ini berzikir. Alhamdulillah. Syukur pada Allah sebab belum lama ini saya baca di Ciledug, Pak, ada spanduk besar sekali, larangan berzikir berjamaah. Itu kecamatan Larangan namanya. Ayo demo sih ya.
Sebab malaikat Allah siang ini turun jumlahnya sangat banyak, saudara-saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisa dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanatahu halummu ila hajatikum fayahufunahum bi ajnihatihim. Allah punya banser yang sangat banyak jumlahnya, Allah punya satpol pp yang sangat banyak jumlahnya, Allah punya polisi yang sangat banyak jumlahnya, Allah punya tentara yang sangat banyak jumlahnya. Apa mereka? Para malaikat yang tugasnya mencari-cari majelis zikir. Ketika mereka datang di tempat ini, yang datang tidak sampai puluhan ribu, tapi malaikat Allah yang datang di sini bukan cuma puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, saudara-saudara. Untuk apa? Yaltamisuna majalisa dzikri. Memang tugas mereka mencari-cari, menelusuri, mensensus majelis-majelis zikir untuk memberikan dukungan kepada orang yang berada di dalamnya. Ketika ada orang yang membaca Al-Quran, malaikat tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang berzikir, malaikat ikut zikiran. Ketika ada orang yang baca salawat, malaikat ikut salawatan. Dan saat nanti kita membaca doa, insya Allah malaikat semua mengaminkan. Allahumma. Siang ini malaikat menghamparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halummu ila hajatikum. Wis panjaluk apa kon ngomong bae maring nyawa jawirang-wirang kutok-tokak namane Gusti Allah Jawa tiba-tiba bakal dinakan kabeh apa karepe kowe deng kene. Ngerti apa ora? Silakan kalian minta kopi apa juga, sebentar juga akan naik panggung kopinya. Ya, ya, terima kasih. Saya percaya kalau ajengan Dedi mah pasti enak kopinya nih. Silahkan kalian minta kepada Allah apa yang kalian inginkan di tempat ini, kami akan sampaikan kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Allahumma. Insya Allah semua yang punya urusan di tempat ini akan beres urusannya. Kenapa? Karena malaikat ikut jadi tim sukses. Lain sama tim sukses caleg. Hari tim sukses caleg mah kadang-kadang timnya sukses, calegnya gagal, malah Kenapa stres dikerjain sama tim sukses? Kenapa dikerjain sama tim sukses? Lamun geus jadi taraber. Jalan pertama Maulid Nabi kasih sambutan, Isra Miraj ngasih sumbangan, orang hajatan dia kondangan, orang meriang dia ngasih bantuan. Ada orang mati ikut nganter ke kuburan sebelum jadi wakil rakyat. Giliran sudah jadi anggota DPRD, jadi anggota DPR, jadi wakil rakyat, boro-boro ngasih sambutan dan sumbangan, diundang ngeludan di Darussalam gitu, nongol-nongol, tuh muncul-muncul, tuh datang-datang. Makanya para tokoh masyarakat wakil rakyat yang datang siang ini kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Mereka yang datang cuma musim kampanye doang kita doakan mudah-mudahan pada cepat mari mati. Hamba Allah yang dimuliakan, ini bentar lagi nih Pilpres. Darussalam tidak boleh ikut-ikutan ngadu domba dan tidak boleh ikutan jadi domba diadu. Betul? Tidak ada jual agama-agamaan, tidak ada partai agama. Partai agama di Indonesia semuanya juga sama, hanya jabatan yang dicari. Betul? Bagaimana mungkin sebut partai agama kok di gedung DPR nonton video porno? Gak usah ikut. Tempat ini oleh Rasul dikatakan, idza marartum biryadil jannati farta'u. Jika kamu melewati taman-taman surga, wahai para sahabatku, mampirlah kamu semua. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilaku dzikri, riungan zikir. Tempat ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah, kesianan cuma 40 orang yang mau dapat hari ini. Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah. Tidak, Rasul sendiri yang mengatakan di mana saja ada orang yang berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca salawat kepada Rasulullah, berbicara tentang agama Allah,
di Mekah kah dia, di Madinah kah dia, di Irak, di Yaman, Mesir, termasuk di Darussalam ini adalah raudhah, taman di antara taman-taman surga. Ini bunga-bunga sebagian daunnya udah pada pretel, nggak disiram berapa hari ini, tapi karena berada di majelis zikir, ini adalah bunga surga. Bunga surga. Saya tanya ibu-ibu, kalau bunga surga itu segar apa layu? Segar apa layu? Suksaha. Cintaku kepadamu tak akan pernah layu, bagaikan bunga surga yang segar selamanya. Ini saya sebetulnya sedang sakit, tidak boleh bersuara, bahkan suara saya hilang, tapi aneh, masuk Darussalam keluar semua suaranya ini. Mungkin diantara ibu-ibu yang datang siang ini ada yang umurnya di atas 60 tahun, ada kita melihatnya dia orang tua, tapi sebetulnya dia adalah nenek-nenek. Tapi karena berada di majelis zikir, majelis maulid, insya Allah beliau bukan sembarangan nenek, tapi bidadari surga. Insya Allah cepat masuk surga. Walaupun raudhah yang di sini cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya, pengurus besarnya ada di Madinah. Tapi walaupun raudhah yang di sini cuma dewan pimpinan cabang, kalau yang tiung berem mati siang ini di tempat ini, insya Allah masuk surga, amin. Ya tiung berem, amin. Pondok karena majelis ini adalah taman surga, anak-anak santri betah, walaupun gara-gara kepanasan pada kabur kabeh itu, pada main celok kayak manuk. Remajanya betah, orang tuanya betah, aparatnya betah, asdanya juga betah, para kiainya betah, semuanya betah karena ini taman surga. Yang tidak betah di taman surga hanya sebab yang namanya setan. Kalau ada orang yang baca Quran dia akan kebakaran, ada orang yang zikir dia akan kepanasan, ada yang baca selawat dia akan kelojotan, begitu ada orang yang baca doa setan cabut kabur pergi entah kemana jalan. Makanya catat, kalau besok selesai sholat berjamaah di masjidnya, imamnya ngajak zikir dan doa berjamaah, ada jamaah yang minggat duluan, berarti jamaah tadi sudah kesurupan. Tapi kalau ibu-ibu ada yang sedang pengajian kipas-kipasan, berarti orang tadi sudah kerasukan. Dan kalau ada yang pulang duluan gendong anaknya, berarti yang digendong tuh anak. Kenapa saudara-saudara? Sebab belakangan muncul di Indonesia kelompok yang selalu menyalah-nyalakan amaliyah Nahdlatul Ulama, selalu menyalah-nyalakan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyalah-nyalakan amaliyah para ulama orang Tasik. Seenaknya mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, selawatan bid'ah, hadrohan bid'ah. Kita tidak usah layani, tidak usah tanggapi. Kenapa? Kita sudah biasa beda pendapat, lain pendapatan. Betul? Kita sudah biasa beda pendapat, lain. Sesama umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan, kita punya dua kewajiban hamba Allah sekalian. Apa kewajibannya? Yang pertama, saling menghargai, saling menghor. Yang kedua, sesama umat Islam walaupun beda pendapat, lain pendapatan, wajibnya saling menyayangi, saling mencin. Tai deh.
Tapi kalau terus-terusan mereka menyalahkan umat Islam Indonesia, mereka menyerang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menuding Nahdlatul Ulama, mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid Islam Iraj bid'ah. Bangkitlah umat Islam Tasikmalaya, mulai dari bansernya, muslimatnya, fatayatnya, NU-nya, suriahnya, tanfidiyahnya, sampai aparatnya kompak seperti kompaknya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim menghadapi aliran setan. Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya, belum dikerjakan datang setan. Bro, manggil Nabi Mas Bro. Seharusnya kalau manggil Nabi itu minimal Sayyidina, tapi setan kan memang anti Sayyidina. Sebab nyebut Sayyidina itu bid'ah. Cek bro, apa set? Saya dengar katanya kamu akan sembelih anak kamu. Betul. Siapa yang suruh? Allah. Kapan? Dalam mimpi. Tadi malam. Oh bro, mungkin yang datang dalam mimpi kamu itu bukan Gusti Allah, bisa jadi yang nyuruh kamu nyembelih anakmu itu setan, padahal dia sendiri. Nabi Ibrahim tidak mau banyak bicara. Siapapun yang mengganggu ibadah kepada Allah, walaupun jenggotnya panjang, celananya cingkrang, pasti setan. Akhirnya Ibrahim ngambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Rimen Kang, gagal bos. Asem kita gagal ya kalau wong tua ya. Setan datang ketemu dengan Ismail. Apa mang? Apa kamu sudah dengar kamu akan disembelih sama bapak kamu? Sudah dengar. Lu memang tahu dari mana? Dari YouTube. Memang setan dia belajar agama, pengajian, cuma belajarnya dari YouTube, nggak mau qiraatul kutub. Setan ngaji pakai postingan, nggak mau sama ajengan, tentengannya WhatsApp, nggak pernah pegang mushaf. Karena terus-terusan setan mengganggu, hilang kesabaran Ismail, ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang, gagal maning bos. Goblok temen ya, Ismail tuh bocah cilik kok gagal maning. Iya bos, Ismail memang bocah cilik, tapi tangannya mencicil, matanya mendelik, yang berdiri serampang waktu pipi itu ngasih bengkel ke gerinyong kilo, ngerasakan sampaian lah. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Sama. Setan mencari ibunya Ismail, Siti Hajar. Siti ayah Siti tak tahu baturan setan. Apa tan? Apa kamu sudah dengar suami kamu akan sembelih anak kamu? Sudah dengar. Apa kamu lupa ketika anakmu masih bayi cicit dibuang ke tempat ini tanpa ATM, tanpa rekening, tanpa GPS? Dia pulang ke rumah bini tuanya di Pangandaran. Sekarang anakmu sedang lucu-lucunya, mestinya kan bawa oleh-oleh, ini malah mau disembelih. Bagaimana perasaan kamu sebagai seorang ibu yang melahirkan anakmu itu? Aku rapopo. Setan, bagaimana perasaan kamu? Aku rapopo. Saking kesel-keselnya bilang 3 kali, aku rapopo. Lama-kelamaan Siti Hajar kesel juga, walaupun perempuan juga diganggu setan mah. Akhirnya ambil batu, lempar, minggat setannya, lapor sama bosnya. Primen Kang? Primen Kang? Kok makin banyak setannya? Bahaya sound system lah setannya nih.
gagalnya setan mengganggu keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim, selamatnya keluarga Kanjeng Nabi Ibrahim dari aliran setan. Kenapa? Karena Ismail sebagai bansernya dan santrinya, karena Siti Hajar sebagai muslimatnya, majelis taklimnya, karena Ibrahim sebagai bupatinya, asdanya, dan dimnya, kapolseknya, dan ramilnya, ajengannya, kompak serempak, tidak memberikan kesempatan ustadz setan kultum di musolanya, apalagi khutbah Jumat di masjidnya. Makanya kalau besok di sini ada yang menyalah-nyalahkan amaliyah Nahdlatul Ulama, menjalankan amaliyah umat Islam Indonesia, mereka mengatakan zikir berjamaah bid'ah, doa berjamaah bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah, maulid bid'ah, Islam Miraj bid'ah. Tidak usah cari hadisnya, jangan tanya ayatnya, ambil batu, ambil batu, ambil batu. Jelas apa jelas? Gitu aja kok, daripada repot habis lemparin setan, aus minum. Malaikat lapor pada Allah, dari manakah? Dari pesantren Darussalam Tasikmalaya. Acara apakah? Peringatan Maulid Nabi dan pelepasan jamaah umroh. Memang yang jamaah umroh udah lunas semua bayarnya kan? Kalau di wajahnya sih kelihatan sudah lunas semua, walaupun sebagian ada yang ninggalin nganjuk mata tangganya. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di pesantren Darussalam semuanya berzikir menyebut asmamu. Subhanallah wa la ilaha wallahu akbar. Apa yang mereka minta wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di pesantren Darussalam di hadapan para ulama, para kiai, para ajengan dan para pejabat, mereka semuanya minta diampuni dosa-dosanya. Aku tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Raja Pola pesantren Darussalam minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di Darussalam minta dimasukkan ke dalam surga. Memangnya orang-orang yang datang itu ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada. Dari mana kalian tahu bahwa mereka tidak pantas masuk surga? Dari cara duduknya ibu-ibu, layaknya rande, miring kiri miring kanan, di belakang kipas-kipasan, ada yang netein bocah sampai kelihatan, bahkan di belakang ada yang sibuk lagi numpuk-numpuk kue pakai kantong kresek. Adakah mereka melihat surga wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga ya Allah, pasti mereka akan histeris sejadi minta dimasukkan ke dalam surga. Isyhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksianku anjeun malaikat, eta jelema nu ngarumpu di dinya dosana kabeh geus dihampuraku kami. Saksikan wahai malaikatku dengan kemurahanku, semua mereka yang ada di tempat itu dosa mereka sudah kuampuni. Indah apa indah? Indah apa indah? Ada malaikat yang interupsi. Boleh tanya ya Allah, nanya apa kan? Mau nanya Lesti apa Sambo? Bukan. Kan tidak semua yang datang di tempat itu berzikir menyebut asmamu. Tidak semua yang datang di situ bersolawat kepada nabimu. Tidak semuanya baca ayat kitab sucimu, dan tidak semuanya mendengarkan pengajian daimu. Memang ada yang lain kan? Ada ya Allah. Kami lihat dari awal acara ada orang yang kerjanya cuman ngincer terus tukang kamera tuh, bagaimana nasibnya ya Allah? Sama tukang corong sound system yang ngantuk-ngantukan karena nggak dikasih kopi itu bagaimana ya Allah? Allah berfirman, humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Wahai malaikatku,
Orang-orang yang kumpul di tempat itu semuanya orang-orang baik. Siapapun duduk di samping mereka, bergaul dengan mereka, ada di sebelah mereka, sudah tidak rugi, tidak celaka, karena dosa mereka sudah kuampuni. Masya Allah, kumpul acara seperti ini indah. Ada yang bilang bid'ah, jurig tes ya. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan, apa sih hebatnya kita ini? Seringkali kita lebih mengadakan otak dan otot kita, sebenarnya kita lebih butuh lagi olah jiwa, berzikir dan berdoa kepada Allah. Lihat aki jeung nini urang sahabu saha aki ibu teuing da itu wau. Kanjeng Nabi Adam dan Hawa yang berada di dalam surga, pengantin baru sedang enak-enaknya, baru kawin sudah punya sawah yang lega, kebun yang luas, rumah yang megah, pakaian yang mewah, bumi subur sarwa tinandur, barang murah sarwa tinumbas, gemah ripah lo cinawi ayam tentrem kartora harjo, lubak libuk loba lebokeun, bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah, ngalayah di tengah, artinya apa bu? Orok mencret. Bro di juru, bro dipantau ngalayah di tengah, sagala ayah. Datang jurkam, lawan politik yang sudah pernah kabur ke luar negeri pulang kampanye. Siapa bu? Saya. Makanya besok kalau datang ke majelis taklim kita orang yang kampanye bawa-bawa agama, jual ayat dan mayat, langsung baca a'udzubillahi minasy. Dam, katanya kamu dapat ayat ya Dam? Betul. Ayatnya wala taqrabu hadhihi syajarata ya Dam? Betul. Kamu tahu maksudnya? Tahu. Bagaimana? Aku tidak boleh deketin pohon ini apalagi makan buahnya. Bukan Dam. Kamu ngaji dari mana? Bukan begitu. Aku ngaji di Gontor kayak gitu, Tebuireng kayak gitu, Pelosok kayak gitu, Lirboyo kayak gitu, Kerapia kayak gitu, Manonjaya kayak gitu. Itu bukan Dam. Tafsir apa? Tafsir jalan lain. Aku punya tafsir jalan lain. Jalan Tamrin. Sebetulnya Allah dengan melarang itu tidak melarang kamu mendekati pohon ini, justru kalau kamu makan buahnya kamu akan jadi malaikat kekal di dalam surga. Dahar langsung ku anjeun. Enggak percaya baretoge kamu mah bohong syaker kampanye baheula ge. Karena setan gak dipercaya akhirnya sumpah. Memang jurkam mah suka sumpah-sumpah dulu. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bersumpah wahai Adam, apa yang kukatakan ini semata-mata hanya nasihat untuk kamu. Begitu mendengar sumpah, goncang hati Adam, goyang jiwa Adam, jadi percaya. Sebab apa? Adam tidak pernah nonton TV One. Asal sumpah diyakini benernya. Coba kalau pernah nonton TV One, melihat orang datang pakai mercy, di dadanya ada dasi, kepalanya pakai peci, disumpah pakai kitab suci, di Senayan Kalakoru, yakin gak akan ketipu. Akhirnya Adam makan buah larangan, jatuh dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan, berantakan rumah tangganya, desintegrasi bangsa gara-gara hiji ustad tamatan luar negeri yang tidak sepaham jeung ahlu sunnah wa jamaah. Kakarak ngaji saayat. Hawa jatuhnya di Jeddah. Besok ibu-ibu insya Allah akan diajak mampir sama Kiai Dani ya. Mampir nggak besok rencana? Mampir biar tahun ini nata.
Adam jatuhnya di India, berpisah ratusan tahun lamanya. Ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu, kalau panjenengan kehilangan suami sedih apa tidak? Kok enggak jelas suaranya? Kehilangan suami sedih apa tidak? Kalau kaum bapak kehilangan istri sedih apa tidak? Sedih apa tidak? Bagaimana kamu akan merasa kehilangan sedangkan aku masih ada, kau sudah punya pemain cadangan? Sang istri pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Sepanjang hari dia merasakan badannya sakit, bukan karena pening di kepalanya, bukan gores di tubuh kakinya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh kangen sama suami, sementara Adamnya berada di dia, bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kekasihnya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India, takut dikasih alamat. Ceroh mah ampun. Untung Adam dapat WA, wahyu Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertaubat dan diterima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Di WA langsung dapat wahyu Allah. Apa yang dibacanya ibu-ibu? Rabbana ya Rabbana zalamna wa ilam wa tarhamna harusnya hadrohnya jangan turun. Aduh, mangga wilujeng tinggi heula, kopinya jangan lupa ya. Masya Allah, makasih apunten ya. Dilanjut ya. Beliau kasih haji, ntar saya akan dikasih haji juga. Sallallahu Nabi Muhammad. Akhirnya tanpa Sherlock, tanpa Google Map, tanpa alamat, kaki kanjeng Nabi Adam digiring sampai di Jabal Rahmah, bertemu dengan istrinya yang sedang manggil-manggil. Datanglah, Masya Allah. Begitu ngaliuk, di belakang sudah ada suaminya yang gagah teh. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambut lagi datanganku. Cedede. Allahumma sholli wa sallim. Kan dari NU mah gitu Pak. Terus gitu. Segala haram, belut haram, terong haram, ini pengajikan batur itu haram. Rukun kembali rumah tangganya, bahagia lagi hidupnya karena baca istri. Makanya ibu, kalau seret rezeki, sulit ekonominya, cok salaki jangan nyalahkan aki-aki. Sadar dir, tobat pada Allah. Kapan baca istighfar kayak eta mah khusus ijazahna, kudu ayah hayam hideung. Ya Allah, ibu punya dosa, ibu punya salah, atuh kantenan we abdi masih kelepatan seueur dosa ka Allah. Istighfar bu, jangan khawatir. Bukankah kanjeng Nabi Musa juga pernah melakukan tawuran antar pelajar lawan politik di paehan ku anjeunna? Anak buah Firaun di paehan. Nyatanya dia akan cari kalimullah.
Bukankah Umar bin Khattab juga pernah mengubur hidup-hidup anak perawannya sampai mati di depan matanya? Nyatanya diangkat jadi khalifah Rasulullah. Bukankah Rabi'ah Adawiyah juga pelacur kenamaan, banyak langganan termasuk dari Pamoyanan? Nyatanya diangkat jadi waliyatullah. Ingat ibu-ibu, bukankah Syekh Atta Badrul Wulam juga seorang tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun aran derok, tukang ngerojok nu segala sendok nu beh pojok nu ngaranna mo? Nyatanya diangkat jadi waliullah. Sebab apa? Rabi'ah malam hari suka bangun sendirian, Pak. Istighfar, ya. Mau baca yang mana? Yang penting Bu, kalau istighfar itu tajamnya wabil asharihum yastaghfirun. Jam 4 pagi beberapa saat sebelum subuh itu saatnya istighfar. Besok ibu umroh sambil jalan berangkat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau masih panjang waktunya, duduk pertama yang ibu baca adalah istighfar. Jangan kurang dari 70 kali. Itu yang kita lakukan selama ini. Sebab yang namanya wirid dan zikir itu kayak obat. Sakitnya apa, obatnya apa, berapa dosisnya. Kudu puguh. Mau istighfar yang mana? Silahkan yang mana saja. Saya mah lupa, yang bahasa Solo mah lupaan, saya mah boleh yang model Sundaan Tasik. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya jamil muslimin wali jamil. Mugi Gusti ngahampura kana sareng dosa ibu Rama, dosa mosa. Aduh nikmat. Coba kalau ibu di Masjid Nabawi jam 4 bunyi kayak gitu, pasti banyak orang nangis. Yakin ya, jangan maksain bahasa Arab pada hesek meh. Sebab orang Sunda biasa kalau ngucap Arab suka ketukar-tukar dengan lidah sendiri. Walau karihal kafirun, kareheuleun jelema kafir cenah. Pokok suul butun seul beuteung cenah. Sallallahu Muhammad. Hebatnya istighfar. Lihat Kanjeng Nabi Yunus. Nabi Yunus itu seorang dai kondang berarti terkenal, tapi kapal kedaluarnya selama 33 tahun berdakwah yang beriman cuma 2 orang. Kabur ke luar negeri, jalan-jalan naik perahu bikin partai baru, cemplungkan ke lautan, dimakan oleh ikan hiu. Teorinya orang dimakan ikan akan hancur tubuhnya. Teterak Nabi Yunus mah naon margina boga jimat diletak jalur. Matek aji kasekten sakti mandraguna. Apa yang dibacanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, lain ini huntu. Ayo bareng. La ilaha illa anta subhanaka inni. Singkat zikirnya, ringkas wiridnya, diijabah oleh Allah. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan dari kegelapan hidupnya, begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jaminan Allah, orang yang beriman asal mau baca doa Nabi Yunus, habis gelap terbitlah. Lihat Kanjeng Nabi Ibrahim dianggap teroris, dipanggil Namrud gara-garanya dia anti berseberangan dengan bapaknya, padahal bapaknya itu dirut BUMN, badan usaha milik Namrud. BPPT bapaknya bagian penjualan patung. Dipanggil berangkat sendiri, tidak mengerahkan massa, nggak ada demo, sorangan weh. Sebagai dai yang bertanggung jawab, lain maneh nu salah ngomong batur sina ararindit sia.
bari bohong teh cenah lempang ti dieu bohong akhirnya dibakar api yang sangat besar tentunya akan hancur tubuhnya, tapi Ibrahim tidak memban. Kenapa? Ibrahim punya jimat sakti mandra gunung matek aja kasetan kelambi antasena. Apa kelambi antasena? Antaso inuna, engkau Allah yang menjaga kami. Tak eta bahasa Sunda teh tidinya. Jangan dianggap orang Sunda nggak ngerti bahasa Arab, ngerti gagabah. Apa yang dibacanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbunallah hasbunallah ni'mal maula. Alhamdulillah, doanya pendek, ringkas, singkat, diijabah Allah. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan berikanlah jaminan keselamatan pada Ibrahim. Ini jelek-jelek mantan pemain musabaqah nasional loh bu. Saya kenal Tasi, Kang Edo, Wan Sobandi, Jamis, Kang Komarudin Jauhari, tahu saya kori-kori sini. Walaupun saya bagiannya bukan kori, tapi lumayan lah kecepletannya. Wahai api, dinginlah dan berikan jaminan keselamatan pada Ibrahim. Ibrahim dibakar api, keluar cecel-cecel, lecet-lecet. Sabab Kanjeng Nabi Ibrahim baca hasbunallah wa ni'mal wakil, sing yakin ke Allah. Punya ingin apapun jangan lupa, jangan cuma otak dan otot, sing yakin ke Allah. Lihat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria umur 120 tahun, istrinya umur 79 tahun, belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, 20 tahun kawin belum punya anak, ada yang sampai 30 tahun kawin belum punya anak, malah di Raja Polah ada yang belum kawin sudah punya. Ajis aing mah. Terus minta ke Allah kasih wirid. Apa wiridnya? Tirakatnya apa? Suluknya 3 hari 3 malam. Yuh kade ya torekotnya buka dalil dulu gagabah. Satu Allah tu kaliman nasa salasata ayamin ila ramzata pawicara orang ke kondok lawan pepodo lawase telung dino kejaba nganggo asa saliro. Kamu tidak berbicara dengan sesama manusia lamanya 3 hari 3 malam lamanya karena dengan isyarat tangan saja. Tuh ngobrol. Yang kedua, wadkur rabbaka katsira, sing loba zikir ka Allah, la ilaha. Tuh kalau ingin mustajab doa, tidak ngobrol kudu banyak zikir. Ngobrol mah teu meunang, zikir mah kudu. Percis ibu-ibu dari Raja Polah tara zikir loba. Yang ketiga, wasabbih bil ashyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Begitu diamalkan oleh Nabi Zakaria 3 hari 3 malam. Tiba-tiba istrinya nenek-nenek 80 tahun ham sok titah Pak RT cobaan ngetes doa ieu. Cari nenek-nenek 80 tahun suruh kawin sama Pak RT. Setelah kawin wirid ku wirid Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, beres wirid insya Allah sang nenek hamba Allah yang dimuliakan. Yang pertama, kalau ingin nikmat ibadah maniskan iman. Kalau ingin manis iman harus kita mencintai Allah. Kalau ingin mencintai Allah harus banyak zikir kepada. Zikir yang mana? Boleh zikir yang jahar, boleh zikir yang khafi. Seperti Qadiriyah Naksabandiyah, Qadiriyahnya Syekh Abdul Qadir Ti'ali atau keras kudu zikir jahar, Naksabandiyahnya Abu Bakar Siddiq, gabungan tah. Jadi Qadiriyahnya kenceng, Naksabandiyahnya khafi. Ada zikir jahar yang kedengaran suaranya, ada zikir khafi tidak ada suara tapi ada rasanya.
ada jahar, ada khafi, aya dahar, aya eta. Yang kedua, kalau pengen nikmat ibadah maniskan iman. Kalau pengen manis iman, hendaknya mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Salah satunya adalah peringatan maulid ini. Da urang teh mika cinta Nabi leres. Soal caranya silahkan macam-macam, yang penting tujuannya sama, betul? Ada yang mengadakan peringatan maulid Nabi dengan cara membaca Quran terus sampai 30 juz, silahkan, itu mah cara, tujuannya sama. Ada yang mengadakan peringatan maulid Nabi dengan hadrohan seperti ini, silahkan, itu mah cara, tujuannya. Ada yang mengadakan peringatan maulid Nabi dengan cara manjat pohon pinang sorangan, kan beda sama jeung burung sugan itu mah. Bahkan ada yang mengadakan peringatan maulid Nabi dengan cara memandikan keris, tidak apa-apa, itu mah cara, tujuannya. Ada yang ngeyel orang, ngapain keris dimandiin, pungku teu bisa mandi sorangan, siapa kayak entes ya, sok loba omong, atuh geuning satahun sekali, aing ulah poe mah saha nu daek si age embung mah jiga si age mandi ge gara-gara ente, mandi mah sorangan we, cuman ente penyebabnya jadi mandi teh, kan pamajikan ente teh mandi gara-gara ente, ngamandian embung. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling viral namanya, paling banyak like-nya, paling banyak komennya, dan paling banyak subscribe-nya. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini, termasuk manusia yang dianggap Tuhan, yang namanya lebih banyak disebut dibandingkan dengan Rasulullah. Sejak kapan? Ketika Kanjeng Nabi Adam melakukan kesalahan di dalam surga, salah satu doanya adalah tawassul. Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali, ya Allah dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Allah bertanya, ya Adam kaifa arafta Muhammad dalam malam akhluqhu, wahai Adam bagaimana kau kenal dengan Muhammad sedangkan aku belum ciptakannya? Ya Rabbi innaka lam khalaqtani wa fatulasi wa la tumaktuban ala qawaimil arsy la ilaha Muhammad Rasulullah faratu anda kalam jilid Islam min asma'i khalqika illa la huwa habul khalqi ilaik. Ya Allah, ketika engkau telah selesai menciptakan aku angkat tiang kepalaku dan kulihat di tiang-tiang panca aras, ada satu nama bergandengan dengan namamu, yaitu nama Muhammad dalam seutai kalimat yang indah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Aku yakin ya Allah, engkau tidak akan membiarkan ada satu nama bergandengan dengan namamu, kecuali pasti nama itu nama makhluk yang paling kau cintai. Ada satu nama bergandengan dengan nama Allah. Saya suka nggak tahan kalau ingat ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau benar Adam. Innahu lahu khalqilayya wa innahu la akhirul anbiya min dzurriyyatika falawlahu ma khalaqtuka. Engkau benar wahai Adam. Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dia nabi terakhir di antara cucumu yang kalau bukan untuk menyambut dan menghormati dia, aku tidak bikin kamu. Panggung sudah siap, balandongan sudah siap, panitia sudah siap. Kanjeng Nabi Muhammad pangantena arusal khafiqain. Adam dan Hawa melakukan kesalahan di dalam surga, beristighfar dan bertawasul. Setan juga melakukan kesalahan, tapi ketika diinterpelasi di sidang, boro-boro istighfar dan tawasul, dia tidak mau istighfar, tidak mau tawasul. Kenapa? Karena setan memang anti istighfar, anti istighfar, anti. Makanya kalau ada orang yang bilang tawasul musyrik, tawasul sesat, tawasul kekafiran, kita jangan tersinggung. Mungkin orang itu muridnya, anak buah. Tawasul itu sampai hari dibaca oleh ibu-ibu walaupun tidak menyadari. Ya Rabbi bil Mustafa. Ganti iramanya, iringi ya. Yang pegang mic saya sendiri, bapak ibu yang semangat, sing yakin di tawasulan teh berkah ya, siap akhirin kita. Yang kedua, nama Rasulullah Muhammad itu dijadikan pin atau password bagi orang masuk Islam. Tidak ada orang yang masuk Islam kecuali pasti nyebut nama Muhammad terlebih dahulu dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Jadi muslim kamu canaya Muhammadna. Umpamanya Ahok masuk Islam, amin. Umpamanya Haritanu masuk Islam, amin. Saya tuh dulu perhatian sama Haritanu,
ketika bantu pondok pesantren, bukan urusan agamanya tapi soal pendidikan NKRI. Makanya saya bilang Haritanu hancurnya Republik Indonesia tanpa adanya Nahdlatul Ulama. Itu Haritanu. Umpamanya Haritanu masuk Islam, amin. Sebab kalau Ahok dan Haritanu masuk Islam, di sini nanti diadakan sunatan massal untuk 6.000 orang dan satu anak gratis disunat 3 kali. Mau? Barangkali suami ibu mau nambahin disunat lagi, nggak apa-apa. Yang ketiga, biasanya jam 4 pagi sudah ada yang manggil-manggil, walaupun tidak shareh namanya tapi orang tahu siapa maksudnya. Jam 4 pagi ketika orang masih tertidur mendengkur di atas kasur padu tukur jeung lubur ta. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaimin laylan nilta wal anamun niyam وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Suara apa? Suara apa? Sungut menyebut dubu jengkol. Jangan suka menfitnah. Siapa yang dimaksud dengan khairul khalqillah sebagai ciptaan Allah? Siapa yang dimaksud dengan imamul mujahidin, pemimpin para pejuang? Siapa karimal akhlak? Orang yang paling mulia akhlaknya, yang dipanggil-panggil jam 4 pagi sebelum subuh, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Selesai kumandangkan tarhim, kita langsung azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Hayya 'alas salam. Benar apa salah? Kiai Dani keluar. Ih, budak teh hasia. Muhammad dipiceur. Cali beras ya. Sekali azan nama Muhammad disebut 2 kali. 2 kali mah sudah 10. Itu belum ada orok yang lahir. Orok yang lahir diazankan supaya kuntilanak nyingkir tidak mengganggunya. Itu belum ada orang kesurupan. Orang kesurupan azankan telinganya supaya menyingkir jinnya. Itu belum ada orang yang kena angin puting beliung. Angin puting beliung kita azankan supaya ngerem anginnya. Itu belum ada orang pindahan rumah. Orang pindahan rumah azankan kamar-kamarnya supaya menyingkir jin marakayangan kuntilanak kawe gombel jurik jadian semua pergi. Itu belum ada orang yang mati diadzankan di kuburnya supaya sadar yang mengantarnya. Gitu. Selesai azan kita baca doa Allahumma rabb hadhihi da'watil wa salatil ati sayyidana tu Muhammad. Selesai kita baca doa azan, kemudian ngambil air wudu, selesai wudu baca lagi doa asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna
Selesai baca doa, kemudian kita berangkat ke masjid. Di masjid ada tulisan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi wa qini adzaban rahmati. Masuk ke dalam tahiyatul masjid, selesai tahiyatul masjid tidak langsung qomat, sebab ada pesan kanjeng Nabi, idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqulu summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya maratan sallallahu alaihi bi ashran summa sallallahu alaihi wasallam fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu faman salli al wasilah halat lahu syafaati. Jika kamu mendengar seorang muadzin kumandangkan azan, ucapkan seperti yang ucapkannya. Setelah itu berselawatlah padaku, karena siapa yang selawat 1 kali padaku, Allah akan berselawat padanya 10 kali. Setelah itu mintalah wasilah kepada untuk aku. Wasilah adalah pangkat paling tinggi pada hari kiamat yang hanya Allah sediakan bagi satu orang di antara hamba-hambanya. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Maka siapa yang mintakan wasilah untuk aku, nanti yaumul kiamah dia berhak mendapatkan syafaatku. Hadisun sahihun rawahu Muslim. Jadi antara adzan dan iqamat kita diperintah baca salawat yang ada wasilahnya. Makanya orang-orang NU, makanya orang-orang ahlu sunnah wa jamaah, makanya orang-orang Raja Pola, makanya orang Darussalam, antara adzan dan iqamah tidak langsung qomat, tapi baca salawat yang ada wasilahnya. Allahumma sholli Muhammad ya Rabb. Allahumma sholli ya Rabbi balighul wasilah. Kompak. Allah ya Rabbi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi selesai, kemudian qomat. Dalam qomat ada Muhammad, masuk ke dalam sholat. Berarti apa yang dilakukan orang ahlu sunnah sudah benar. Berarti benar orang Tasik, benar orang Tasik. Berarti benar NU, benar NU. Yang salah ente. Masuk sholat at-tahiyatul mubarakatus, salamu alaika, salamu alaina, asyhadu an la ilaha Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina bil alamin innaka. 5 kali nama Muhammad disebut dalam tahiyat akhir. 5 kali 5 tambah 2 kali 4 tahiyat awal, 2 kali 4 8 tambah 25, 8 tambah 25, itu baru satu orang yang sholatnya di pesantren ini yang sholatnya 2753 suara kalita. Selesai sholat kemudian kita zikir, kita wiridan, afdhalu dzikri falam annahu la ilaha la ilaha la ilaha illallah Muhammadur kalimatu haqqin nahya wa lihanamut wa bi anwatu insyaallah taala minal aminin bi rahmatillahi wa karami. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kata Imam, Allahumma shalli ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa salamun 'alal mursalin wal eta Muhammad pipiluan be aya di mana ge eta hadir be. Mau pulang ke rumah ingat pesan kanjeng Nabi, majalasa kaum majlisan semata farraqu lam yadhkurullah wa lam yusallu ala nabihim illa kana alaihim tirah yaumil qiyamah in syaa'a adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing sebelum zikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi mereka, kecuali kumpulan tadi nanti hari kiamat akan menjadi catatan penyesalan, kesedihan dan penderitaan.
jika Allah mau mengazab mereka, jika berkenan Allah mengampuni mereka. Majlis yang tidak ada salatnya dihajar ku Allah ke di akhirat. Makanya umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, warganya Nahdlatul Ulama, makanya orang Rajab Allah, makanya orang Indonesia senantiasa baca sholawat sebelum pulang dari sholatnya, selesai doa berjamaah, belum pulang ke rumah sebelum salaman dengan para ajengan, para kiainya dan para aparat yang ada jamaah berjamaah di masjidnya, sambil baca apa? Sallallahu ala sallallahu. Oh berarti bener orang Tasik, bener orang Tasik, bener orang Darussalam, bener orang Darussalam, tidak salah NU, tidak salah NU yang salah. Jelas apa jelas? Gitu aja kok, daripada repot nyobain jeruk sugan we bener aja. Wah bukan, ini bukan air jeruk ya mah, ini mah jeruk oplosan. Ini bukan ahlu sunnah, ini mah bukan, ini jeruk politik, ini udah jelas. Sallallahu Muhammad. Sampai ke rumah kedengaran oroknya nangis, keok keok. Salah, orok teh bayi, meong meong. Oh bukan ya, kalau orok gimana? Ah itu mah sapi, tak kaciri. Kata bapaknya, jangan lupa siapkan kambing 2 ekor, siapkan juga baskom yang barunya, cai herangnya, kembang 7 rupa, karembang mu anyarna, gunting nu segetna, tambah ke minyak seget ajengan anak, digendong tuh bocah malam hari, dicukur rambut kepalanya. Apa yang dibaca? Yuk, ya Nabi salam, ya Habib salam, salawatullah alaika asyraqal badru fahtafat minul buduru misla husnik bara'aina qamtu ya wajah sururi. Allah ya ya Rasul salam, salawat laka anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Rasul bahkan di segala keadaan umat Islam Indonesia khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah wabil akhas Nahdlatul Ulama selalu saja bawa-bawa nama Nabi Muhammad. Terus rumah belum selesai, bangunan gak rapi-rapi, anak pacaran gonta-ganti merek tuh kawin-kawin. Tenang be, mohon ke Allah. Allahumma sholli sholatan kamilatan aman ala sayyidina Muhammadin tan halu wa tan fariju wa tuqadha bihi
hawaiju wa tunalu biraimu wa husnul wa yustasqa biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli wa nafasin kulli malu. Beres bikin rumah bocah baru kawin datang corona. Nah, santai we. Gak usah panik, ikuti kebijakan pemerintah, nurut sama ahli kesehatan, patuhi fatwa ulama dunia, berdoa kepada Allah. Apa yang dibaca? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abada manuril wa qiyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Tahu-tahu sudah mau pilpres, alah ribut parasnya, berantem teboga ka era. NU mah tenang baik, gak usah sibuk kampanye, yang penting menang agamanya, betul. Gak usah jual ayat, jangan traktir hadis, gak usah, santai beda etamah di dia. Tapi kita jaga, jangan ikut-ikutan ribut, biar orang yang rewel sama yang rewel, orang mah gak usah ikut bawel. Apa yang kita baca? Allahumma sholli wa ashghili wa akhrijna min bainihim sahbihi. Tenang be, santai aja, betul gitu aja kok. Kita ini cuma kayak ayam di paraban, diadukan di kalangan turun garulut ayam mah, yang punya ayam mah ngopi bareng. Nah, betul, jangan usah ikutan, santai aja, kita sudah pengalaman lah. Bahkan orang Tasik lagi sedih, lagi bingung, sok manggil-manggil Kanjeng Nabi we. Kamanakeun salah. Kamanakeun anjeun sangulang kakulonkeun atawa kawetan nepikeun ieu salam kuring, salam nepi nuku kahormatan ka pangkon panutan pangeusi ati nu syafaatna anti yo ka pangkon panutan pangeusi ati nu sapaatna ka anti ros ae heulang ka dieu nyimpang injem heula eta jangjang rek dipake hibu
berkukuring sugan nepi kanu pipi hayang dubanutan mugi ulah lali kasih abdi nujo edar pisan salam abdi pamugi katampi abdi tewa lengantos waleran terutami dia umil masyar nalika amal dibayar minta arapal orang Tasik teh yuk aya orang Sunda lah. Nah ini lagunya orang Tasik dulu ya, orang Jakarta gak hafalin. Iya eta mah cing cangkeling Gusti eta Asmaul Husna teh. Masya Allah. Coba saya tes ibu-ibu ini ya, diam dulu ya. Kamanakeun kakulenkeun atawa kawetan pangnepikeun salam pinuku kapangkon panutan ya terus ada doi nih paket dua ya, jangan pisahkan. Kita berikrar asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna, lalu jadi kunci surga, miftahul jannah la ilaha Muhammadur janggerek manghirupa la ilaha illallah jadi zikir, Muhammadur Rasulullah jadi sholawat. Eta paket zikir dan sholawat. Dengan zikir hati menjadi tenang, dengan sholawat jalan jadi caang. Ini dua aja bu, jangan banyak-banyak ke situ. Mekah pusat zikir, Madinah pusat sholawat, tak paket. Sepanjang bapak ibu di sana diusahakan Quran, terus Quran, zikir, tidak usah mikiran yang macam-macam. Sekarang orang udah pada susah dikir. Dulu mah mau sekolah besok dikir helanya, mau jadi pegawai dikir heula teh kabur, dikir dokternya dikir pakai dokter, dikir geus kieu dokter encan keur dikir tah sia tah cenah. Saya nitip ajengan Deni, saya hadiahkan buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau berangkat umroh satu-satu kitab munajat saya, silahkan diambil dibagikan dan saya ijazahkan. Tapi pesan saya, kalau nanti selesai umroh mau pulang ada yang minta ibu berikan saja dulu, nanti saya ganti, insya Allah saya ganti lagi. Yang punya ibu punya bapak diminta orang lain berikan saja. Ini sudah saya ijazahkan siang ini ya, insya Allah bisa untuk apa saja. Kalau ada orang kesurupan dibacakan saja depannya, tidak usah disentuh, tidak apa-apa, tidak apa, bacakan saja, insya Allah itu ampuh. Itu sudah sekaligus ruqyah. Anak-anak Aswaja Center biasa menggunakan kitab munajat untuk bacaan kita semua. Kalau ada orang sakit, siapkan airnya, ibu bapak baca bareng-bareng, bagikan airnya di tiap majelis seperti itu. Kalau ada jamaah yang susah bangun, nanti itu airnya tinggal dituangkan sedikit di matanya itu. Saemer itu nggak loba. Yang kedua, sholawat. Banyakin zikir dan sholawat. Itu aja sebanyak-banyaknya di Mekah dan Madinah. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Allahumma. Moga-moga bapak ibu semua, khususnya tua rombongannya ya, ajengan Deni, saya mungkin ajengan Deni orang Sunda, diberikan kesabaran semua,
dalam memimpin ibadah ibu-ibu. Beliau ini jadi komandan. Kalau komandannya lembek, suaranya lembek, hormat, gerak. Komandan hormat, gerak. Wah, hormat, kayaknya jemaat. Insyaallah Allah jaga keikhlasan kita semua. Dan pesantren ini saya terus doakan moga-moga menjadi pusat pembelaan Ahlus Sunnah wal Jamaah.